Indah ngapain sih, Sin? Bentar, Itu Zar. itu belanjaan buat lebaran entar, Sin? Buat menu lebaran? Bukan lah. Terus kok ada 5.000, 20.000, 100.000, Ini, apaan? aku lagi ngitung nih buat THR ya kan, sebentar lagi Oalah, loh. Kakak yang baik, Tante Sinda yang baik ya. Amin, alhamdulillah Tapi kamu mah kan. enak ya bagi-bagi THR gara-gara kemarin kan kamu dapat return-nya tinggi dari Iya, hasil investasi alhamdullah loh, syariah Zar. kamu selama bulan puasa. Betul. Enak kamu mah, kalau aku, Kamu gimana? bagi-bagi THR cuma dari gaji Ya kemarin. ampun, ya udah kita ini dulu deh Sobat OJK, Oh, udah sapa dulu, Sobat udah OJK sini. dulu ya. Iya, Iya, benar-benar. Assalamualaikum betul. warahmatullahi wabarakatuh Sobat OJK. Hai, ketemu lagi sama saya Nizar dan juga rekan saya Sinda tentunya dalam edukasi finansial atau EduFin. Dan Yap. kali ini kita bakalan ngobrolin tentang apa sih, Zar? Ya biasa, jadi hari ini saya mau coba cari tahu nih kiat-kiatnya Sinda katanya berhasil ngelola THR-nya nih Sobat OJK Alhamdulillah. dari instrumen investasi syariah. Tapi yang Betul. pasti di bulan suci Ramadan ini kita tetap nganjurin kamu, tetap ngajak kamu buat tetap semangat jaga puasa kamu hari ini ya. Jadi masih puasa, semangat, stamina, dan juga jangan lupa kita harus tahu nih gimana sih cara mengelola THR Ya. dan juga melalui instrumen syariah. Nih mumpung berkah gitu, Zar. Emang kamu hari ini ngedatengin siapa sih? Oh, tenang. Oke. Narasumber aman, ahlinya. Oke. Dia Cek. adalah seorang independent financial planner dari Wow. Kikau Talk. Kamu Wow. pasti tahu dong siapa? Penasaran? Penasaran? Udah gabung Kenalin sama dong, kita? kenalin. Iya, udah gabung lah. Ini ada Mbak Oke. Kaukabu Syarkiah. Ini sedang nih di Zoom nih langsung nih. Halo Mbak Kiki. Oke, halo Mbak Kiki. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sobat OJK ini sudah hadir Mbak Kiki yang hari ini akan bertindak sebagai narasumber kita dan kita akan tanya-tanya tentang gimana cara ngelola THR melalui instrumen syariah. Nah, Mbak Kiki kita ucapin makasih sudah hadir dan juga bersedia memenuhi undangan kami. Semoga puasanya lancar ya Mbak Kiki ya. Amin. Lancar. Amin. Kayaknya Mbak Kiki nih lagi ngabuburit, siap-siap mau buka puasa kayaknya. Sambil ngasih tips buat Sobat OJK, Zar. Iya, benar-benar. By the way Mbak Kiki, kan biasa nih ya pada saat mendekati penghujung bulan suci Ramadan, hari raya, kita nih sebagai masyarakat kan cenderung lebih konsumtif ya Mbak ya. Betul. Ya tanpa terkecuali saya sendiri Mbak, beli baju lebaran tuh sampai 2 packs. Waduh, banyak bener. Nah, ini yang pasti konsumtif, kita menggunakan uang kita ya untuk kebutuhan pribadi yang kadang-kadang tuh kita kayak nggak tahu apakah ini penting atau kagak gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih Mbak yang perlu kita pertimbangkan nih dalam mengatur keuangan kita menjelang hari raya Mbak Kiki? Oke, makasih ya Niza dan Sinda. Niza tuh 2 pack kayak anak kecil ya. Ada hari raya. Biar ada gantinya gitu. Iya bener, karena kan lebarannya hari 1 hari 2 Mbak. Iya bener. Jadi gini Niza dan Sinda, sebenarnya kalau misalnya kita menghadapi hari raya Idul Fitri kan kita memang kalau misalnya sebagai pekerja gitu ya, atau misalnya kita memang usaha sendiri kan kita suka punya namanya THR ini, tunjangan hari raya. Nah, mungkin aku mau narik garis besarnya dulu nih. Sebenarnya tunjangan hari raya adalah bagian dari yang namanya pemasukan tahunan. Ya, pemasukan tahunan nih. Jadi aku narik garis besarnya dulu nih, pemasukan tahunan. Nah, pemasukan tahunan ini sebenarnya cabangnya itu banyak banget, hingga. Jadi bukan cuma yang namanya kita nyiapin hari raya aja gitu. Apalagi kalau misalnya seorang muslim gitu misalnya ngomongin THR hari raya besarnya aja ada 2, bener nggak? Hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha, bener ya? Bener. Sebenarnya kita masuk. Jadi sebenarnya ketika kita mau masuk ke hari raya, masuk ke udah dapat uang THR, terus kita mau menghabiskan uangnya gitu yang mencukupi untuk kebutuhan lebaran kita, maka banyak yang harus kita pikirkan selain lebarannya sendiri. Contohnya apa nih? Contohnya adalah misal nanti kita mau kurban atau enggak. Itu aku belum ngomongin lebaran ya, misal ngomongin soal kita mau kurban atau enggak. Terus misalnya kalau udah punya anak, uang belanja, uang tahunan anak, ya enggak? Karena kan bentar lagi kita ada naik-naikan kelas, ya enggak? Terus udah gitu bayar bayar PBB, bayar SPNK, PBB, SPNK gitu ya, dan pajak-pajak lain. Nah, itu kan sebenarnya adalah pengeluaran tahunan Nizar dan Sinda, yang mana sebenarnya fungsi THR salah satunya adalah untuk juga mensupport pengeluaran tahunan tersebut gitu. Jadi yang perlu diketahui pertama kali ketika
mau menghadapi Idul Fitri gitu ya, kalau misalnya memang ada pemasukan THR, kita tuh harus aware juga bahwa THR ini bukan buat lebaran doang loh gitu. Tapi memang THR ini untuk seluruh pengeluaran tahunan kita gitu nih dan tidak sehingga ketika lebaran itu nggak apa-apa gitu ya, kita punya pengeluaran untuk ini, untuk itu, untuk rendang gitu ya, untuk uang jajannya anak-anak itu nggak masalah. Tapi kita perlu kontrol uangnya agar tidak semuanya adalah untuk di lebaran ini habis terus nanti bingung deh. Nanti kalau bayar SPNK dari mana? Bayar PBB dari mana? Nanti malah nggak kurban lagi gitu. Baik. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi ini benar-benar ngebuka penilaian saya, pandangan saya terhadap THR. Selama ini emang THR gaji saya ya udah buat ngasih THR orang lain lagi gitu, buat ngasih THR sana keluarga lagi gitu. Padahal THR tuh perlu disimpan ya. Iya, ternyata emang bener Mbak Kiki. Betul. Punya kontrol ya terhadap uang kita sendiri, apalagi itu kan juga THR. Nah, ini pengeluaran terbesar apa aja sih Mbak Kiki yang muncul pada saat menjelang hari raya nih kan ya? Apakah dana untuk bagi-bagi THR ini gitu atau kan? beli nastar gitu. Iya, biasa kan Niza tuh suka open PO gitu. Betul gitu kan? betul. Biasa beli itu, suka gitu. Open house gitu kan, ngundang orang banyak ke rumah gitu Mbak. Padahal gara-gara nggak ada yang ngundang aja sih Mbak, makanya ngundang orang. Anak rantau, nah misalnya seperti apa sih Mbak Kiki ya kan? Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat gitu ya dari budaya yang terjadi selama ini ya, sebenarnya pengeluaran kita tuh terbesar di mana sih kalau lebaran? Satu, teman-teman, please banget jangan lupa, kita itu punya kewajiban zakat mal ketika sudah mencapai nisabnya. Itu sebenarnya gede, cuman suka lupa tuh orang-orangnya, jadi please banget itu nomor satu. Nomor satu, kenapa nomor satu? Karena itu kewajiban teman-teman. Kalau kita nggak bayar zakat mal, ya kan itu kaitannya sama dosa gitu ya ibaratnya. betul banget. Itu sama dosa gitu ya. Nggak punya baju lebaran masih mending gitu kan. Kalau misalnya nggak bayar zakat mal gimana? Sebenarnya bayar zakat mal tidak harus bulan Ramadan ya, tidak harus. Cuma kan kalau memang pas ada rezekinya THR, kenapa enggak kita sisihkan juga untuk bayar zakat mal jika sudah mencapai nisabnya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, sebenarnya kalau THR itu memang untuk hal yang sifatnya kewajiban kepada orang lain. Contohnya apa? Kewajiban pada orang lain. Contohnya misalnya kita punya asisten rumah tangga, benar nggak? Ya, kalau misalnya sudah berkeluarga, punya asisten rumah tangga, nah ini berarti kan kita walaupun tidak tertulis ya hukumnya, tapi kan kita juga memberi dia lebih gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kan kalau misalnya di hari raya itu memang kita sunnahnya gitu ya, memakai pakaian yang bersih, walaupun tidak baru nih, tapi bersih. Tapi kalau misalnya bisa baru, ya apa enggak. Tapi kan itu memang baiknya untuk kita sholat Idul Fitrinya gitu ya, dan ketika silaturahminya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita nggak perlu banyak-banyak amat gitu. Pakai baju yang ada pun sebenarnya juga nggak apa-apa asal bersih. Terus yang keempat, tadi benar katanya Mbak Sinda gitu ya, mungkin buka open house gitu ya, kayak yang bisa lakukan gitu ya sebagai sarana silaturahmi. Itu betul, kita memang juga memerlukan biaya tersebut, entah biaya untuk makanan keringnya atau makanan beratnya, benar enggak? Karena kan kadang-kadang beberapa orang ada yang bilang ada yang makan berat di situ gitu kan. Terus yang kelima, misalnya kita memberikan reward pada tadi kayak Sinda tuh udah mulai ngasih ponakan yang berpuasa, ya nggak sih? Iya betul. Ngasih reward kan? Iya. Ngasih reward hadiah atas dia berpuasa. Itu kan sebenarnya yang besar-besar gitu ya. Nah, cuma memang kalau misalnya dananya tidak terlalu banyak, maka memang harus disesuaikan dengan prioritas. Apalagi sekarang nih, tahun 2022 pandemi sudah mulai mereda ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Sehingga kan peluang kita untuk gitu ya, peluang kita untuk mudik besok kan lebih besar gitu ya. Amin. Jadi biaya tersendiri, benar nggak? Kalau biayanya katakanlah masih mudik itu kan bukan cuma sekedar kita biaya transportasi, benar nggak sih? Tapi biaya ada di sana, biaya memberikan kepada saudara-saudara gitu, apalagi sama orang tua yang masih ada ya, itu kan sarana bakti kita juga gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin komponen di Hari Raya Idul Fitri, itu sebenarnya memang cukup banyak dan turunannya juga banyak gitu. Contoh kayak mudik, turunannya udah banyak banget ya, transportasi, biaya jajan di sana.
memberi orang tua, memberikan keponakan. Udah gitu kalau silaturahmi harus bawa buah tangan gitu kan. Nah, iya betul. Jadi memang turunannya banyak. Betul banget Mbak Kiki, belum lagi biaya healing ya. Nah, healingnya itu kan kampung halaman ya Mbak Kiki ya. Lucunya, tapi lucunya ya, ketika Idul Fitri gitu ya, kita itu cenderung juga senang untuk jalan-jalan. Tadi yang kayak Nizar bilang, jadi padahal kita di rumah ada ketupat, padahal di rumah ada rendang, padahal di rumah ada opor. Tapi masih ke mall nggak sih? Mall tuh masih penuh loh. Grab itu masih banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena entah kenapa kita itu negara dengan banyak sekali selebrasi. Nah, Idul Fitri itu dianggap sebagai selebrasi gitu. Sehingga makanan yang ada di rumah, sebenarnya masih banyak. Cuman kita mau aja gitu, ya sekali-kali lah di kepala kita seperti itu gitu. Lihat deh, kalau misalnya Idul Fitri hari pertama, hari kedua, itu mall juga rame, ya nggak sih? Makan besar keluarga. Benar nggak? Benar. Padahal sebenarnya di rumah pun itu rendang masih banyak, gitu ya. Ketupat masih ada. Banyak. Ketupat juga masih ada, gitu sih. Jadi gitu loh. Sebenarnya puasa itu kan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu kita ketika berkaitan dengan uang, gitu. Dan sebenarnya Lebaran atau Idul Fitri itu adalah kemenangan kan? Kita bilang kemenangan kan? Iya. Harusnya kita bisa lebih mengkontrol pengeluaran Lebaran kita sih. Gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi dengan sadar kita mengambil keputusan itu gitu. Bukan malah terlalu over ya Mbak ya. Nggak bisa ngebedain mana wants dan juga mana needs gitu. Itu dia, Nah, betul sekali. Bener. Baik, berikut ini Mbak Kiki, bagi yang udah mendapatkan THR nih Mbak ya, gimana sih cara ngelakuin pengelolaannya Mbak? Pengelolaan dari THR tadi sendiri, pengaturan keuangan seperti apa yang perlu dilakukan oleh kita-kita nih yang sepertinya udah mendapatkan THR dari tempat kita bekerja, seperti itu Mbak Kiki. Oke, sip. Aku sekalian ngasih tips aja ya nih buat teman-teman kalian ya. Jadi yang pertama, ketika yang pertama nih, kalau misalnya menerima THR ya, sebisa mungkin entah jadiin uang cash. Jadi misalnya gini, nerima THR 5 juta, udah langsung aja ambil 5 jutanya. Atau yang kedua, transfer ke bank lain. Jangan dicampur dengan uang bulanan kita. Ya, jadi jangan tuh, pokoknya pisahin gitu ya. Pisahin dari uang harian kita gitu ya. Kalau mau pegang cash silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saran aku nih, yang kedua, coba dulu di-list semua kebutuhan kita selama setahun yang sifatnya pengeluaran tahunan. Jadi definisi pengeluaran tahunan itu gini, Nizar dan Yasinda. Definisi pengeluaran tahunan adalah ini pengeluaran yang terjadi setahun sekali. Gitu. Misalnya apa? Misalnya tadi bayaran sekolah anak, zakat mal, terus mungkin mau dana healing atau dana liburan, gitu misalnya kurban, terus bayar SPNK, bayar pajak PBB gitu ya, terus bayar pajak-pajak yang lain. Coba di-list dulu tuh si pengeluaran tahunan ini ya, si pengeluaran tahunan ini termasuk hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya. Pengalaman sih, ini pengalaman sih sebenarnya pengeluaran tahunan kita cenderung lebih banyak daripada pemasukan tahunan kita. Gitu. Cenderung lebih banyak gitu. Emang begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kedua tadi tipsnya adalah di-list dulu. Kalau udah ketemu nih, let's say angkanya udah ketahuan, berarti aku setahun itu pengeluarannya 10 juta, misalnya gitu ya, 10 juta. Sementara THR aku adalah 5 juta, misalnya kayak gitu. Ya, misalnya nih, THR 5 juta. Terus udah gitu nggak ada bonus, nggak ada hal-hal lain gitu ya, misalnya ya. Maka di bulan itu, bahkan di bulan ini gitu ya, kita sudah berkomitmen untuk berarti saya minus 5 juta, yang mana ini harus mulai saya tabung dari bulan ini untuk memenuhi minus 5 juta. Let's say 5 juta itu kalau kita nabung 500 ribu tiap bulan, itu berarti 10 bulan, ya nggak sih? Ya. Jadi justru ketika kita menerima THR, kita harus langsung berpikir, ini duit THR, taruh di mana dulu nih prioritas yang duluan akan keluar. Berarti kan yang pertama butuh buat lebarannya, ya nggak sih? Betul. Terus yang kedua berarti butuh untuk yang deket nih, terutama yang sudah berkeluarga dan punya anak. Yang paling deket lagi kan berarti nanti Idul Adha, karena selisihnya kan cuma 2 bulan dan nggak lama lagi kenaikan sekolah, ya nggak sih? Terus jadi itu zakat mal itu ada satu yang
yang apa tuh yang paling dekat gitu ibaratnya. Nah, sisanya berarti teman-teman bisa menabung setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tahunan yang lain. Kayak gitu. Baik. Gitu sih. Wah, jadi ketika nerima THR itu hawanya bukan hawa langsung habis gitu ya. Sekali momen langsung habis gitu. Baik. Kalau kata Nek Carlos habis gitu ya. Enggak gitu. Tapi kita udah tahu nih, nih duit lari kemana. Karena uang yang kita terima, kalau nggak tahu larinya kemana, percaya deh, Nizar, itu akan jadi hal yang, maaf ya, sia-sia biasanya. Gitu. Baik. Kalau udah nggak ada budgeting. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi ini benar-benar tadi saya waktu Mbak Kiki menjelaskan, Sinda, itu langsung kebuka nih pandangan saya terhadap uang THR. Jadi uang THR itu bukan lagi uang yang bisa kamu habiskan dalam 2 hari. Betul banget. Saya langsung mikir loh, betul disuruh ngelis kebutuhan yang Mbak Kiki apa aja ya. Apa aja ya. Bahkan kita mungkin kagak tahu nih sampai dengan sekarang kebutuhan tahunan kita gitu kan. Yang bersifat yearly tahunan tuh kayaknya kita nggak pernah tahu selama ini. Taunya harian aja gitu. Habis gitu aja. Habis aja udah duitnya gitu kan. Nah, karena juga ini menarik ya. Terus gimana sih Mbak Kiki buat ya bagi sobat OJK lah ya yang mungkin masih menempuh pendidikan gitu ya, belum mungkin punya penghasilan tetap. Ini gimana nih Mbak Kiki untuk THR ini gitu kan? Apakah harus disisihkan dana daruratnya agar mereka juga punya lah ya siap-siap gitu ya, atau bagaimana nih Mbak Kiki untuk mengelolanya ini THR ini gitu? Iya, betul. Oke sih. Jadi buat teman-teman sebenarnya gini. Tadi kan aku bicara mengenai pengeluaran tahunan ya. Nah, pemasukan tahunan itu sebenarnya komponennya ada 2 pemasukan tahunan. Yaitu yang namanya THR tadi sama yang namanya bonus. Itu sebenarnya komponennya. Atau misalnya kalau kita punya corporate sendiri namanya dividen gitu ya. Kita dapat bagi hasil dari usaha kita sendiri setiap tahun gitu. Nah, kalau dalam konteks investasi gitu ya, secara rata-rata biasanya kalau dari pemasukan tahunan ini saya ngomongnya rata-rata ya, itu memang jarang bisa disisihkan untuk investasi. Itu memang jarang. Karena rata-rata langsung habis untuk alokasi pengeluaran tahunan, atau bahkan pengeluaran tahunnya itu butuh nabung lagi gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang misalnya ternyata pengeluarannya nih, tadi kan masih student gitu ya, mungkin pengeluarannya belum banyak ya, bahkan belum ngasih belum ngasih THR ke orang lain, bahkan mungkin dia masih dikasih angpau gitu ya. Favoriting sih itu Mbak, itu paling yang difavoritkan kayaknya. Ditunggu-tunggu gitu kan. Ditunggu-tunggu. Paling yang diinginkan ya. Ditunggu-tunggu ya, kalau belum nikah gitu, misalnya gitu ya. Maka itu bisa menjadi sarana buat invest memang. Gitu. Kalau misalnya pengeluarannya memang ternyata kalau dibandingkan pemasukan dia masih lebih kecil pengeluarannya, itu silakan aja investasi gitu. Investasinya untuk apa? Silakan, tadi kayak sudah bilang untuk dana darurat Mbak, boleh, nggak apa-apa, karena kan konsepnya kalau dana darurat itu begitu memang kita ada rezeki, ya udah segera aja penuhi dana darurat gitu kan. Atau misalnya buat itu silahkan gitu. Aku ketemu kok beberapa yang pernah konsultasi gitu ya, yang memang ternyata dia punya skema pemasukan berbeda. Jadi bulanannya kecil, tapi begitu tahunan itu dapatnya seabrok-abrok gitu ya. Jadi itu tahunan itu sebagai sarana dia untuk investasi gitu. Cuma kalau ngambil rata-rata masyarakat Indonesia, boleh saya bilang bahwa kebanyakan memang agak sulit justru investasi ketika di masa dari uang THR ini. Gitu. Jadi gini loh, jangan maksain juga misalnya gini, harus investasi di kepala gitu ya. Terus investasi, tapi nanti uang tahunan anak gadai gitu. Atau nanti ngutang di tengah jalan gitu ya. Jangan kayak gitu juga, jangan sampai untuk investasi tapi kita utangnya juga banyak di belakang. Iya, betul. Jangan sampai jadi bumerang untuk diri sendiri ya Mbak. Nah, dari THR yang kita dapatkan tadi nih Mbak, sebaiknya, tadi kan Mbak Kiki bilang jangan memaksakan untuk berinvestasi. Ada nggak sih Mbak persentase minimal dari THR yang itu sepertinya perlu kita investasikan? Nah, ada nggak Mbak kira-kira Mbak? Oke, kalau misalnya kita lowong gitu ya, kalau kita lowong dalam arti gini, ternyata kita masih ada sisa ya, simpelnya itu masih ada sisa. Nah, itu silakan aja untuk berinvestasi minimal 10% gitu, minimal ya.
Karena banyak juga kok kalau yang memang skemanya dia agak berbeda, yang pemasukan tahunannya dia lebih besar daripada bulanannya, ada juga yang investasi sampai 50%, sampai 70%, itu ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau bisa memang kita setidaknya dari setiap pemasukan itu, kita bisa 10% kita gunakan untuk berinvestasi. Baik. Gitu, itu sih sebenarnya. Oke. Nah, tadi tuh kamu udah pasti ya punya THR udah bisa disisihin. 10% untuk investasi. Betul, Misal Dah. dapat THR-nya 100 juta, berarti 10%-nya berapa, Sinda? 10 juta. 10 juta. Mau nambahin ya tadi Iya, jadi bener. 11 juta nih kayaknya. Nah, kira-kira nih Mbak Kiki kalau misalnya kita dapat THR gitu ya, kira-kira instrumen syariah apa sih yang cocok gitu untuk diinvestasikan gitu menggunakan dana THR? Mungkin kan karena kan momentum saja kan THR kan ada 2 ini. Gimana nih Mbak Kiki? Oke, jadi gini, Sinda dan Yuda. Nah, kalau kita memilih instrumen apa, maka itu harus selalu berangkat dari apa goals atau tujuan kita. Secara keuangan. Itu harus berangkat dari situ dulu. Iya, karena nanti pemilihannya akan sangat tergantung dengan berapa lama kita akan mencapai goals tersebut. Gitu. Aku ngambil contoh ya, misal tadi dari pembicaraan Yuda sama Sinda kan gini. Sinda bisa bagi-bagi uang kepada saudara adalah karena hasil investasi syariah kemarin cuan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah kepala kita tuh udah kebayang gini, oke, sekarang saya mau invest agar Ramadan atau Lebaran tahun depan saya punya cuan untuk bisa bagi-bagi lebih banyak, misalnya kayak gitu ya. Berarti kan jaraknya cuma tahun. Ya, ini jangka pendek. Kalau jangka pendek cuma 1 tahun, investasinya itu paling mentok di reksadana pendapatan tetap tuh, ibaratnya kayak gitu. Itu nggak bisa ke saham gitu ya, nggak bisa juga ke reksadana campuran, nggak bisa juga ke reksadana saham. Kecuali memang kita trader, gitu ya. Trader emang ngerti gitu loh, jual beli saham, emang kita tuh pedagang saham gitu. Itu beda bab deh. Nah, cuma kalau misalnya goals-nya adalah tadi ya, aku pengen nanti Ramadan tahun depan atau Lebaran tahun depan aku bisa ngasih lebih banyak ke orang-orang, aku mau investasi dari tahun ini, maka ya sudah, masukin aja ke reksadana pasar uang syariah atau masukkan aja ke reksadana pendapatan tetap yang syariah, yang cenderung lebih stabil gitu. Karena kalau misalnya nanti masuknya ke saham atau ke reksadana campuran, ke reksadana saham, khawatirnya ketika kita mau narik tahun depan, ternyata totonya lagi sinking gitu, lagi turun ke bawah, jadi bukannya untung, kita malah berkurang, malah buntung gitu. Gitu sih, jadi kita harus berangkat dari goals-nya kapan mau dicapai. Tentukan dulu goals-nya. Goals-nya, target gitu nih mau kapan. Waktunya ya, waktu yang akan kita investasikan itu berapa lama gitu. Oke, Mbak Kiki terima kasih. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir untuk kita nih Mbak. Dalam diskusi kita kali ini, sharing-sharing kita hari ini, terima kasih banyak banget buat Mbak Kiki. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Kiki, apa saja sih Mbak hal-hal yang perlu diperhatikan bagi Sobat OJK di sana dalam mengelola pengeluaran menjelang hari raya serta tips bagi Sobat OJK gimana cara ngelakuin hal tersebut Mbak Kiki? Oke, terima kasih ya. Jadi Sobat OJK semua gitu ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau mengelola uang THR kita, ada atau nggak ada THR gitu. Jadi kita ada freelancer ya, jadi freelancer yang alokasikan dananya untuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi apa yang harus dipikirkan? Yang harus dipikirkan adalah satu, pengeluaran lebaran itu tolong buat prioritas gitu. Mana yang emang benar-benar butuh, mana yang itu hanya sekedar jadi jadi wants aja gitu loh, jadi wants aja, itu yang pertama. Yang kedua nih teman-teman sekalian, yang kedua adalah ketika untuk pengeluaran THR ini gitu ya, kita harus, mohon maaf gitu ya, terpaksa menggunakan bahasa ini, mungkin harus tepat gitu. Jadi kita harus lebih disiplin gitu ya. Kenapa? Karena agar tidak terjadi kemubaziran sebenarnya kayak gitu. Kalau memang sudah kita alokasikan untuk makan di rumah, sudah kita alokasikan untuk berkumpul di rumah, ya nanti kalau ada tawaran-tawaran kumpul di luar boleh saja, cuma yuk kita lebih memperhitungkan soal pengeluarannya gitu. Jangan dijadikan sarana lebaran itu, sarana kemenangan itu gitu ya. Kita sudah menang, sudah 30 hari gitu ya, hawa nafsu. Jangan dibuat jadi liar lagi ketika nanti masuk ke lebaran hari kedua. Benar. Setuju Mbak, setuju. Jadi ya tolong gitu ya, karena ini akan berkaitan dengan apa? Ini akan berkaitan dengan keuangan kita di masa berikut-berikutnya. Jangan sampai, ini udah banyak banget kejadian nih teman-teman yang ketiga.
banyak sekali yang pasca lebaran itu mengeluh nggak punya duit. Bener nggak Nah, sih? itu dia Ngeluh nggak tuh, punya. Mbak Kiki. Bener Banyak banget. yang akhirnya hutang, banyak Iya. pegadaian penuh gitu ya. Karena sebentar lagi anak-anak udah mulai masuk sekolah. Karena kan sekarang anak-anak juga udah mulai ini loh, udah mulai Iya. masuk PPDB ya, Iya, pendaftaran tatap murid muka baru ya, kan. Kalau yang Udah macet lagi nih. Udah macet lagi. terus udah tambah bayar lagi kan, bayaran untuk yang Iya, kelas dan juga betul Mbak Kiki. yang berikutnya gitu. Jadi jangan sampai lebaran itu jadi disalahin gitu loh. Ini aduh lebaran tongpes, lebaran jadi nggak punya duit buat anak gitu loh. Padahal sebenarnya bukan salah lebarannya gitu. Salah Mungkin kitanya ya. Salah mengelolanya mungkin tadi Salah kita itu. mengelolanya bener. Jangan sampai THR malah jadi tekor habis Ramadan ya. Bener gitu. Kita salah prioritas sebenarnya Iya, gitu. betul, Akhirnya kan betul. apa namanya ya tadinya punya duit THR terus akhirnya buat anak sekolah malah jadi utang, malah jadi gadai kemana-mana. Aset kita ya sayang lah gitu. Jadi tolong banget Ramadan ini benar-benar bukan hanya sekedar berpuasa saja, menahan hawa nafsu, hawa marah, emosi gitu ya. Tapi juga menahan kontrol kita terhadap keuangan. Kita lebih sadar gitu ketika kita mau menghabiskan uang kita ini mau lari ke mana, memutuskan uang kita ini buat beli apa gitu. Karena ingat loh ya teman-teman, sobat OJK semua terutama yang muslim bahwa sebenarnya uang ini pun akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Iya, ya, ini ada betul. Baik, terima kasih Mbak Kiki atas sharingnya, luar biasa bermanfaat sekali. Bermanfaat banget Mbak Kiki nih. Akhirnya kita tahu gimana caranya kita mengelola THR ya, dan kita jadi paham gimana caranya supaya THR itu nantinya tetap menjadi tunjangan hari raya yang bisa kita manfaatkan di kemudian hari, nggak malah jadi tekor habis Ramadan. Iya bener banget Zak. Ya kalau gitu terima kasih buat Mbak Kiki, sukses terus untuk Mbak Kiki, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Mbak Kiki. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat OJK, tadi kita udah ngobrol-ngobrol langsung bareng Mbak Kiki ya, yang merupakan independent financial planner. Tadi kita udah diskusi dan sharing tentang gimana caranya kita ngelola keuangan THR, tunjangan hari raya, supaya nanti nggak jadi tekor habis Ramadan. Itu, jangan sampai, ini kita harus punya kontrol ya Sobat OJK. Betul sekali, dan kita harus tentukan prioritas apa yang harus kita gunakan dalam menggunakan THR kita tadi. Dan jangan lupa Sinda, kalau ternyata mulai dari saat ini kita tuh perlu kayaknya ya untuk menghitung pengeluaran tahunan kita. Apa sih pengeluaran kita tuh selama setahun? Betul, pengeluaran tahunan juga Sinda. Jadi bukan cuma selama setahun aja, tapi pengeluaran tahunan yang bersifat tahunan itu apa aja. Jadi khawatirnya nanti malah jadi silent killer ya. Jangan sampai Zak. Ya, kalau gitu terima kasih untuk kamu Sobat OJK yang udah berdiskusi mendengarkan kita selama kurang lebih 30 menit ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kamu yang terus melaksanakannya hingga saat ini. Semangat. Kalau begitu untuk kamu juga yang terus mau tahu lebih lanjut mengenai informasi lainnya di sektor jasa keuangan ya, langsung aja kepoin berbagai macam media sosial kita di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like juga di YouTube Jasa Keuangan. Buat kamu nanti bakalan banyak banget liputan dan juga informasi seputar sektor jasa keuangan lainnya yang pasti pakai link update. Betul, aktifkan loncengnya ya. Kalau gitu saya Nizar dan juga rekan saya Sinda, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.